sebenarnya politisasi syariat Islam ini terjadi karena hampir semua agama gagal untuk menunaikan kewajiban sosialnya kepada masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan dan pekerjaan yang baik. Akhirnya karena mereka gagal di situ, mereka bawa ke politik. Dan kemudian bikin itu menjadi sesuatu yang politik. Dan kemudian tidak keliru dengan pernyataan Bapak. pakai tangan negara, tangan negara untuk melaksanakan agenda-agenda agama itu. Karena organisasi ini diakui sendiri oleh Ketua Umum Muhammadiyah Din Samsudin bahwa agama-agama gagal di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya, dan pekerjaan. Nah, karena itu kemudian ini dibikin politik. Karena dagangan politik kemudian masuk ke dalam sini. Jadi sebenarnya ini kegagalan dari organisasi Islam itu kemudian dibuang sampahnya ke negara. Minta negara yang melaksanakan. Lo kamu sendiri dong yang melaksanakan. Kenapa kok negara yang diminta untuk melaksanakan itu? Negara itu tidak hanya untuk umat Islam. Negara itu untuk Bapak mesti baca undang-undang keormasan tentang apa sebetulnya fungsi organisasi massa. Bapak mesti baca itu, supaya Bapak tidak keliru memberikan pengertian karena masyarakat bisa keliru dengan pernyataan Bapak ini. Organisasi massa itu harus melayani masyarakat. Apapun ketentuannya harus melayani masyarakat. Bukan menakut-nakuti masyarakat. Ya. Jadi organisasi masyarakat itu harus membuat pelayanan-pelayanan kesehatan. Pak, nah, kalau hanya mereka di Indonesia gagal, ini, mereka Pak pakai Tamrin. negara. Hanya di Indonesia ini yang negara terlibat dalam mengambil keputusan tentang persoalan kepercayaan. Di negeri ini, cari di seluruh dunia, hanya di Indonesia. Karena itu tadi kemarin persoalan Ahmadiyah itu, saya keluar sedikit sebagai contoh. Sebetulnya persoalan Ahmadiyah itu menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia, bukan urusan pemerintah. Kenapa dibawa ke negara? Bukan. Yang tadi Bapak sebut ini kan sama identik dengan apa yang Bapak kemukakan. Betul. Itu sebabnya, Pak. Itu sebabnya pada poin yang tadi dikemukakan oleh Pak Tamrin ini, saya harus mengatakan bahwa gagalnya agama itu adalah menjadi bagian daripada bagaimana konsep negara itu melihat tatanan daripada bagaimana negara melihat tatanan terhadap agama. Nabi tidak bicara tentang negara. Kenapa Bapak sekarang bicara tentang negara? Tidak. Harus bangun masyarakat Islam. Bukan di negara yang Indonesia ini keputusan politik dibicarakan pada tataran persoalan negara. Bapak bilang tidak mendirikan negara Islam. Saya setuju. Tapi Bapak menggunakan negara untuk melaksanakan agenda-agenda Islam. Itu untuk menimpali sejumlah Bapak alasan menggunakan orang negara bahwa untuk melaksanakan agenda-agenda Islam. Itu sama saja. Untuk membantah pernyataan bahwa tidak ada satu orang pun berpikir untuk mendirikan negara Islam karena Nabi tidak perintahkan seperti itu. Tapi menggunakan tangan negara untuk melaksanakan agenda-agenda Islam. Negara itu yang terjadi dengan syariat perda itu. Undang-undang dasar, Pak. Menggunakan tangan negara untuk melaksanakan agenda Islam. Tapi mereka menggunakan konstitusi loh, Profesor Tamrin. Kekhawatiran substansinya sama. Konstitusi. Kekhawatiran Pak Tamrin. Apa sih yang dikhawatirkan bagaimana konstelasi negara kesatuan Republik Indonesia jika ini terus berlanjut? Ya, kalau apakah ada mungkin semacam pergolakan begitu sehingga menimbulkan perpecahan, disintegrasi secara bangsa? Kalau kita membayangkan itu mengerikan. Itu Gus Dur dengan jelas mengatakan ya, kalau syariat Islam itu ditegakkan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia hanya tinggal Sumatera dan Jawa, yang lainnya tidak mau. Karena yang lain-lain itu kan ada yang 50. Bagaimana, Profesor? Iya dong. Waduh, itu kan tokoh-tokoh agama. Nggak bisa. Tokoh-tokoh agama. Referensinya itu kalau bicara Bapak kan referensinya politisi-politisi kan? Kalau referensi agama kaitannya dengan persoalan membangun sebuah tatanan ideologi besar bangsa ini, referensinya seperti tadi saya kira susah. Referensinya kepada tokoh-tokoh Islam. Bagaimana bisa dipakai ukurannya? Loh, coba. Itu referendum apa yang Bapak katakan? Apakah Bapak tidak percaya terhadap sebuah tatanan sosial yang dipakai dengan sebuah konstitusi tentang pilkada? Saya tunjukkan. Itu kalau kita lihat di tidak pada tataran kasuistis. Tidak. Kalau kita lihat pada distribusi agama-agama di Indonesia itu mulai dari Sabang sampai ke bawah sampai ke Jawa, itu Jawa dan Sumatera itu memang mayoritas Islam. Hanya ada kantong-kantong Kristen Protestan, misalnya di Sumatera Utara sedikit, kemudian di Jawa sedikit. Nah, kemudian masuk Kalimantan, itu 50-50. Malah orang Dayak itu lebih banyak orang Islam daripada orang Protestan. Tapi orang yang bukan Islam juga kurang lebih cukup banyak. Tapi itu 80%, 20% kurang lebih. Intinya, Pak, saya tunggu inti Bapak. Bapak bilang inti cepat. Ya, tunggu dulu. Sabar. Ini begini.
Oh ya, jangan begitu, jangan begitu. boleh. Tidak. Jangan Oke, lanjutkan. Oke, ya. Tidak boleh. Ditarik. Pernyataan. Cabut dulu itu. Saudara jangan bilang Karena menyudutkan saya. Saya tidak Karena setuju dengan tidak, saya tidak cabut. Oke. Karena Bapak menyudutkan saya mengatakan tidak begitu. bisa. Tidak Oke, bisa, oke. saya juga bilang Oke, tidak Anda bisa. itu ya. profesor. Oh, saudara juga begitu. Sebentar. Bapak. Tidak. Saya tidak Saya setuju jamin dengan di sini saudara. di Tidak. cover story tidak ada penistaan. Ucapan yang disampaikan oleh Prof. Tamrin seharusnya tidak disampaikan begitu. Tapi kita lanjutkan lagi lah. Saya lanjutkan. Apa yang mau disampaikan? Yang saya mau sampaikan itu adalah bahwa sebenarnya distribusi agama-agama di Indonesia itu begitu. Yang mayoritas Islam itu hanya Sumatera dan Jawa. Kemudian kita masuk Kalimantan, kurang lebih 80-20. Kita masuk Sulawesi, itu 50-50 dengan kantong-kantong juga. Seluruh Sulawesi Selatan kurang lebih itu adalah Muslim. Kemudian di situ ada Toraja. Kemudian kita pergi ke Sulawesi Utara. Di situ mayoritas adalah Protestan, ada Gorontalo situ sedikit. Oke, intinya? Jadi kurang lebih 50-50. Jadi saya mau bilang bahwa pemberlakuan syariat Islam dalam suatu lingkungan hanya mungkin dalam suatu lingkungan yang homogen, yaitu Sumatera dan Jawa. Tapi untuk Indonesia tidak bisa, tidak mungkin. Itu artinya kalau misalnya diberlakukan di Jawa dan Sumatera, fine saja. Jangan menjadi Bikin referendum, tanya sama orang yang di Jawa dan di Sumatera, Oke. apakah orang di Jawa dan Sumatera itu Pak akan itu? Ali Vito. Ya, silakan. hanya bisa menang di Jawa Barat itu ya. Ya, Tapi yang harus diluruskan kerangka Jawa Tengah berpikirnya tidak. Profesor itu begini. Yang harus diluruskan kerangka berpikirnya ini Profesor Tamrin Tomagola ini begini. Yang harus dilihat itu adalah perda-perda bernuansa syariat yang sudah ditetapkan. Toh? Suruh ini profesor ini yang pintar ini buka sebuah catatan besar tentang upaya-upaya pemberlakuan syariat Islam di negeri ini. Oke. Toh? Itu makanya tadi saya bilang ada tenggang waktu yang panjang yang harus dilakukan dalam kerangka sosialisasi. Yang sekarang harus dilihat tentang perda-perda yang telah diberlakukan. Pak, perda-perda itu bukan dengan kekerasan mereka tetapkan loh, Bikin Pak Tamrin. referendum aja, bikin referendum. Saya Nggak tantang. bisa, gini. Kalau berani, bikin referendum. Bikinlah Kalau dari bikin universitas. referendum, Saudara kan universitas, saudara yang harus bikin. Loh, politik itu Bikin. Bukan itu. Enggak, supaya saudara bisa tahu. Bukan itu KPU. Itu KPU Karena harus begini, perda-perda minta ini sama ditetapkan KPU, bikin berdasarkan referendum. konstitusi, dibicarakan di DPR. Tanya Makanya rakyat. saya bilang, kalau saudara keberatan dengan perda-perda itu, ya sederhana batalnya di DPR, bukan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Pak referendum, Tamrin. Saudara referendum keliru. dan Mahkamah Agung, referendum dan Mahkamah Agung. Saya tantang mereka yang itu untuk bikin referendum. Kita lihat. Karena trennya dari mereka yang memberikan suara kepada partai walaupun Islam. selain itu masih ada cara lain, artinya keberatan masyarakat bisa diajukan melalui lembaga MA begitu untuk menguji bisa. Itu yang Oke. panjang. Tapi kalau mau yang pendek secara politik, bikin referendum oleh KPU daerah di kabupaten tertentu. Harganya mahal. Ya, mungkin ada, Lebih bagus universitas beli bisa beras. usulkan. Universitas bisa usulkan. Ya mudah-mudahan. Oke, apapun itu boleh panas dialog ini, tapi yang jelas keputusannya tetap kepada Anda karena cover story hanya menawarkan wacana. Ya, Andalah terima kasih Cover Story, TV One. Andalah yang menentukan benar dan yang salah. Terima kasih Bung Ali, Pak Keputusan di Tamrin. tangan rakyat. Terima kasih. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Insyaallah, amin. Dan setelah ini kita dengarkan band dan kita ngopi Saya bareng-bareng suka lagu ngobrol. atau gimana? Terima kasih. Sampai di sini cover story. Sampai jumpa.